Halo guys, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet dengan saya Juli. Dan hari ini saya mau bahas saham-sahamnya Om PP dan bagaimanakah kabarnya cuan? Akankah dia segera mantul atau enggak nih? Tapi sebelum mulai saya mau say sorry dulu. Selasa kemarin saya nggak bisa mengisi YouTube karena saya memang dalam kondisi sedang berduka. Jadi hari ini juga saya nggak tampilkan video dulu ya. Mungkin nanti mudah-mudahan minggu depan sudah kembali lagi seperti biasanya. Dan disclaimer juga sebelum kita mulai pembahasan saham, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual, sebaiknya sesuaikan kembali dengan trading style ataupun trading plan-nya masing-masing. Kita juga ada acara Zoom yang sering kita buat secara rutin. Siapapun bebas untuk bergabung. Ini acaranya free setiap hari Rabu jam 8 malam dan hari Sabtu jam 4 sore. Nah, tapi memang kadang-kadang jamnya agak berubah atau jadwalnya mungkin bisa berubah karena tergantung waktunya para coachnya juga ya. Jadi sebaiknya pantau terus Telegramnya Wisdom and Invest ataupun Instagram. Biasanya kita share link Zoom-nya di sana, di Instagram Story atau di Telegram. Jadi bisa tinggal klik aja link Zoom-nya dan langsung bergabung. Bagi yang tertarik menggunakan tools yang saya pakai di sini, itu bisa dengan dua cara. Yang pertama tentu dengan berlangganan, menjadi member. Jadi fasilitasnya serba komplit. Dan fasilitas utama kita itu sebetulnya adalah penyewaan tools ya. Tools ini biasanya memang kita pakai sendiri supaya analisanya itu lebih cepat, lebih efektif, efisien, lebih singkat. Jadi di sini tujuan saya adalah mengedukasi gimana sih cara menggunakan tools Wisdom and Invest supaya tradingnya bisa powerful juga. Lalu, cara yang kedua bisa mendapatkan tools kita itu secara gratis, tapi tentunya yang gratis itu agak terbatas ya fasilitasnya. Maklum dong, wajar. Nah, dia gampang banget tinggal buka aja rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Kita rekanannya itu ada Stockbit, tinggal masukin aja kode community ya di L81885, ada juga MNC, ini juga udah semua ada linknya di deskripsi di bawah. Bisa langsung klik buka, langsung klik mendaftar, lalu tinggal konfirmasi aja ke admin atau kontak dulu adminnya supaya dibantu untuk prosesnya sampai berhasil. Nah, jadi silakan ya, terserah teman-teman masing-masing atau mau hubungi lewat Telegram dulu dan lewat nomor WA dulu, itu juga boleh. Tanya-tanya aja dulu ya. Jadi nggak jadi, it's okay, nggak masalah. Daripada tersesat di jalan, lebih baik tanya dulu selengkapnya. Nah, kita akan mulai pembahasan, yaitu saham-sahamnya Om PP. Kita mulai dari komposit dulu ya. Kita cek kondisi kompositnya bagaimana sih. Kalau pakai Chartwin, ini namanya Chartwin yang saya pakai, itu sebenarnya mudah banget. Kenapa saya bilang ini analisanya biar lebih mudah, efektif, dan efisien? Karena kita tinggal lihat momentumnya aja. Jadi yang paling bawah ini ya adalah momentum. Yang kita cari adalah saham-saham yang ada momentum berwarna biru Ben Hur, terutama baru berwarna biru Ben Hur dan semakin meningkat. Itu sebetulnya yang kita cari. Kalau dia sudah melemah, menjadi biru tua, itu berpotensi untuk koreksi. Kalau dia berupa titik pink seperti kondisi sekarang, dia sedang sideways. Jadi mau komposit kayak mau saham-saham kayak titik pink itu menunjukkan dia lagi sideways ya. Kalau sudah menjadi merah, apalagi semakin mendalam, kita bisa hindari dulu sampai dia berubah menjadi merah tua, baru kita bisa spek buy lagi, terutama di area support. Dia ada momentum merah tua dan semakin mengecil, itu artinya membaik ya. Itu justru biasa kita pakai untuk strategi bottom fishing. Nah, jadi mudah banget, bahkan untuk pemula juga bisa mudah menggunakannya karena cukup melihat warna-warnanya ya. Ini enak banget di mata, jadi gampang banget untuk menganalisa. Kondisi indeks kita, momentum pink, dia lagi sideways di area sini. Jadi menunggu konfirmasi akankah dia breakout atau dia akan breakdown. Kalau dia breakout maka dia akan kembali menguji 7.400 ya. Kalau dia breakdown maka dia akan mengalami penurunan setinggi ini.
Nah, jadi potensinya ke sini nih di area sekitar 7.000 sampai 7.050. Nah, di area-area situ. Jadi kita butuh konfirmasi lagi ya, dan kita cek juga dengan foreign flow-nya. Foreign flow-nya memang ada outflow, tapi mudah-mudahan nggak sesignifikan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin kan outflow-nya dia ini ya, kita lihat dari rata-ratanya dia semakin menurun. Jadi garis abu dan garis ungu itu rata-ratanya. Kalau dia terus menurun, walaupun ada net buy, tapi net sell-nya lebih besar. Jadi yang hijau-hijau itu net buy ya, asingnya inflow. Kalau misalnya orange-orange, asingnya net sell, jualan. Jadi selama dia grafiknya kalau masih meningkat itu masih oke. Tapi kalau grafiknya terus menurun, artinya terjadi outflow, maka kita juga harus mengurangi saham-saham yang dibuang-buang oleh foreign. Seperti itu. Nah, so far terakhir aku cek sih foreign net buy masih di sini ya. Masih di BCA, BMRI, di BRIS juga ada, telco-telco, ISAT, Excel itu masih menarik. Dan ini BRI, berarti banking itu masih oke. Tapi Januari efek ini udah di pertengahan. Eh, untuk banking sih sebenarnya masih oke lah ya, Big Bang. Biasanya untuk beberapa saham nih, salah satunya si Big Bang itu di bulan 3 biasanya bagi dividen. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk investasi di nambah barang di Big Bang, maka bisa menunggu justru saat Big Bang-nya lagi terkoreksi. Nah, kita tungguin aja, terutama begitu mendekati pembagian dividen, biasanya itu terkoreksi tuh. Nah, sering-seringnya terkoreksi. Sama seperti BCA ya, waktu itu di bulan November kalau nggak salah. Dia bagi dividen dan dia terkoreksi, habis itu baru naik. Jadi enak banget untuk kita tuh, iya bener ya, di bulan 12 BCA-nya ketika mendekati dividen dia malah terkoreksi. Tapi begitu selesai dividen, sahamnya malah naik. Jadi justru kita incar ya beberapa saham yang menjelang di bulan Maret tuh. Di bulan Maret kita menunggu saat sahamnya terkoreksi Big Bang-nya, kita mulai serok-serok lagi. Oke. Saham yang pertama kita bahas TPI. Gimana sih kalau misalnya mau nangkepin lagi saham-saham kayak begini dan tahu dari mana dia mau naik gitu ya? Well, semudah sebetulnya kita harus bisa melihat support dan resist. Jadi dia memang sudah berada di area supportnya. Eh, jadi di sini ada support, di sini sebenarnya juga ada support, tapi dia gagal ya, dia closing di bawah, artinya kita tidak entry di area sana karena dia masih breakdown, volumenya juga besar. Sedangkan ketika dia menuju ke support sini atau support selanjutnya, dia candlenya mulai tidak sepanjang ini dan volumenya juga sudah mulai mengecil. Jadi di sanalah kita bisa mulai spek buy ya di sebelah sini tuh. Nah, jadi kita spek buy di area support. Lalu kita padukan nih dengan HKHQ. Ini chart andalan kita. Nih ya. Dia lagi sideways, lalu mulai ada spike, di sini mulai ada yang HK, di sini mulai ada spike lebih tinggi lagi. Mulai ada yang HK, maka kita bisa ikutan. Nah, terakhir, ini sudah mulai banyak yang buang barang ya. Jadi HK-HQ ini, kalau HK, dia ijo-ijo. HK itu artinya hajar kanan, artinya ada yang beli. Karena dia langsung makan over tanpa antri. Kalau merah-merah ini artinya haki atau hajar kiri. Jadi ada yang jualan. Dia langsung buang di bid tanpa antri. Ini grafiknya sudah mulai menurun, jadi berpotensi untuk koreksi dulu besok. Jadi hati-hati. Kalau mau entry lagi bagaimana? Ya kita tunggu aja di bawah lagi. Lebih bagus di area-area sini nih. Tuh, di sebelah-sebelah sini lah ya. Atau bahkan ke support yang lebih bawah lagi itu masih boleh. Kalau misalnya dia ke sana kita spek buy lagi. Ini TPIA. Nah, ini memang ada support di 3210.
Tuh ya, high-nya 3210 udah saya tarikin, supportnya juga mendekati ada MA 200, ini MA 200-nya. Dan ini ada resist, sudah mulai mendekati resist. Jadi untuk mau buyback mungkin bisa di area sini aja nih. Nah, di sebelah situ. Saya cekin dulu angkanya. Ini di area 3570 ya. 3560. 3560. Nah, mungkin kalau mau buyback di area sana itu lebih resikonya lebih rendah. Atau di 3210. Situ lebih menarik untuk TPIA dan padukan dengan hak laki nih. Jadi buat teman-teman kalau yang bisa pantau, pantaulah di time frame kecil. Jadi in out time frame kecil jadinya lebih enak juga. Kita menggunakan chart 5 menit, menggunakan chart hak kaki. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa pantau, maka mungkin nggak direkomendasi sih ya saham-saham yang lagi volatil seperti ini. Mungkin bisa cari saham lain yang lebih low risk, sektor telco itu bagus, buy on weakness aja, buy di area support ketika dia terkoreksi. Oke. Lalu kedua, TPIA, setelah TPIA BRPT. BRPT juga dia mantul di area MA 200. Momentumnya melemah, membaik bukan melemah ya. Merah tuanya yang mengecil itu artinya membaik dan biasa digunakan untuk kita bottom fishing. Nah, kita tahu dia di area support, tinggal kita lihat haki 5 menitnya. Haki 5 menitnya di sini ya. Memang udah dari sejak 17 Januari udah ada spike tinggi tuh. Tinggal konfirmasi dia breakout. Di sini juga ada spike lagi, di sini ada yang HK. Jadi kita bisa ikutan. Terakhir ini sudah ada yang buang barang. Jadi potensinya besok akan terkoreksi. Jadi tunggu aja kita buy on weakness lagi ya. Untuk BRPT kalau mau buy on weakness lagi boleh di area support MA 200-nya tuh. Dekat-dekat MA 200 lagi atau di area 1040 sampai di area 1000 ya. 1000 MA 200-nya. Di support di situ aja ya ketika dia merah lagi baru kita buyback lagi. Hmm. Selanjutnya brand. Untuk brand juga sama. Kalau brand ini nggak kelihatan kali ya karena saham baru. Brand. Kita jadi pakai chart yang ini aja. Brand ada support di 4630 sebetulnya. Tuh, ini chartnya sebenarnya juga menarik ya. Candlenya ada ekor di bagian bawah yang menunjukkan adanya tekanan beli. Jadi banyak buyer nih, bayarnya lumayan. Nah, sini juga support sebenarnya ya. Low 3870. Sebelah sini ada support. Jadi pas di support dan ada ekor di sana menarik untuk kita entry. Tuh. Oke, atau kalau telat entry maka kita bisa entry di kebesokannya. Karena jadinya bagus ya, dia sudah nggak bikin lower low lagi, udah inside bar. Eh, dengan cara ini jadi nangkepinnya misalnya di sini atau di hari keduanya dengan stop lossnya tentu di low candle kemarin. Jadi contoh ini ada gagal juga nih. Jadi kalau misalnya gagal seperti yang di sebelah sini, ini candle-nya miring ya, udah hijau, habis itu dia candle inside bar, maka kita bisa entry di keesokan harinya dengan stop loss-nya di sebelah sini. Nah, ternyata dia jebol. It's okay, kita low risk ya, karena sudah dekat support, maka kita batasi risiko 3% misalnya kita loss. Di sini dia udah inside bar lagi, and then kita coba entry kembali, maka berhasil, lumayan. Yang loss di sebelah sini sudah tertutup oleh cuan yang di sebelah sini. Jadi begitu cara entry-nya. Barangkali teman-teman mau masuk di saham lain, bukan cuma saham brand, tapi saham-saham lain yang lagi jatuh. Kita kan nggak mau tangkepin pisau jatuh ya. Jadi aku ajarin gimana sih caranya nangkepinnya dengan cara yang benar. Jadi pertama ngelihat dari candle-nya, lalu cara entry-nya, batasi resikonya, itu semuanya penting. Juga menggunakan haki. Nah, haki ini kita bisa cek di tanggal 17 ini udah ada spike dan di tanggal di closingan ya 17 ini juga ada spike, ada yang HK, harga bergerak naik. Nah, di situ sebenarnya kita bisa ikutan. Seperti itu.
Ini udah mulai menurun, udah mulai ada yang jualan, jadi tunggu aja di support berikutnya. Sebenarnya sih masih cukup menarik si brand ini ya, tapi cukup high risk nih. Ingat saham-saham ini saham high risk. Kalau mau entry di mana? Entry-nya mungkin saran saya sih lebih baik di area sini ya, area 4.630 empat tiga 4640 di area sini supaya lebih resikonya lebih rendah lagi atau bahkan di area sini lagi nih. Karena biasanya dia akan kembali ke sini mantul lagi. Jadi kita buy on support saja. Nah, ya ini juga lagi diresist nih. Si brandnya ini nih lagi diresist. Kalau mantul, nah boleh ikutan. Buy on breakout tentunya kita dibantu dengan haki 5 menit. Jadi harus teman-teman yang bisa pantau ya. Kalau misalnya ada spike lagi, ada yang HK lagi, hijau-hijau lagi, naik lagi, ini break lagi, maka kita bisa ikutan juga buy on breakout. Dengan potensinya dia akan lanjut ya, lanjut ke resist yang sebelah sini nih. Tuh, di area dekat 7.000. Jadi lumayan. Yang udah punya tinggal pasang trailing stop aja. Lanjut setelah brand GZCO. GZCO GZCO ini member ada di Kasih ya kalau nggak salah GZCO aku lupa deh GZCO apa PTRO ya PTRO. Bentar, PTRO nanti kita bahas juga nih. GZCO di sini sebenarnya ada support momentum sudah mulai membaik. Nah, di situ sebenarnya bisa kita spek buy dipadukan dengan kaki 5 menitnya. Seperti di sini ya tuh. Di closing tanggal 17 itu sudah mulai ada spike, sudah ada yang HK. Di sanalah kita bisa ikutan spike buy untuk GZCO-nya. Ini masih oke, mudah-mudahan sih besok bisa lanjut ya, bisa naik dulu. Tapi kalau misalnya baru mau entry agak high risk. Ini sih masih ada resist 137, tapi hanya untuk fast trading aja nih. Ini sahamnya cukup liar ya. Momentumnya berwarna titik pink, artinya potensi sideway dengan sideway yang cukup lebar di area sini tuh. Jadi sampai 137 mungkin dia open gap up lagi, habis itu dia kembali turun. Jadi kalau udah telat jangan paksain untuk ikutan. Tunggu aja di area sebelah sini ada support lagi 119 sampai 108 itu support-supportnya bisa sebagai area untuk spekulatif buy. Lanjut, kita ke PTRO. Untuk PTRO, ini juga di sini ada area support MA200 dan dia mantul ya. Candlenya bagus, ada ekor, berarti adanya yang dorongan beli, adanya banyak buyer. Caranya bagaimana untuk beli? Tentu kita buy on, support lagi ketika dia kembali, maka kita spek buy. Jadi di sini ya kembali ke area support-support, jangan pas-pasan ya, karena belum tentu juga disentuh lagi. Kayak ini si PTRO kan nggak kena lagi nih low yang candle hijau ini. Nah, sama dengan saham-saham yang lain tadi, kemungkinan kalau dia koreksi akan kembali ke area-area support. Jadi disitulah kita spek buy-nya. Tuh, ini sudah mulai mendekati resist ya 5.400. Jadi buy-nya entry-nya ketika on weakness aja atau kalau dia breakout disertai volume atau misalnya haki 5 menitnya kita checking juga. Ternyata dia bagus maka kita bisa ikutan. Contoh ya, dia udah on support nih. Lalu kita check-in konfirmasi dengan haki. Oh, ternyata ada ini dan di HK pagi-paginya di Januari 18 ya hari ini. Ini masih oke sih, jadi kemungkinan besok masih bisa lanjut, tapi karena ini 5 menit berarti kita harus kawal dengan 5 menit juga. Makanya kalau yang nggak bisa pantau, saran saya sih tidak masuk di saham-saham seperti ini ya. Ini resistnya deket, udah deket di 5.400. Kalaupun break, artinya kita masih bisa ikutan dengan fast trading caranya yaitu menggunakan 5 menit. Jadi menggunakan hak kaki 5 menit supaya kita tahu ya, kalau misalnya udah mulai merah-merah, banyak yang buang barang, saatnya kita untuk kabur juga. Begitu. Oke, itu PTRO-nya.
Supportnya di 4810. Ini support ya, 4810, 4580 sampai ke sebelah sini 4350. Nah, kalau mau buyback ketika dia ke sini itu boleh. Atau ketika dia breakout, kakinya cakep, volumenya besar, maka kita bisa at least ke 5775. 54 sampai 5775 ya. Ini ada resistnya 54 dan 5775. Lanjut cuan. Nah, kalau cuan bagaimana? Nah, kalau cuannya itu dia masih ARB ya, apalagi dia masuk ke pemantauan. Jadi wait and see aja dulu, momentumnya juga masih merah. Kita tungguin aja di area support. Supportnya di mana? Ini sih udah mulai ada nih ya, yang spike-spike. Tapi tetap kita butuh konfirmasi. Kalau cuan gimana? Cuan supportnya di sebelah sini ya, di area 7.000. Kita lihat dia mantul gak? Ke sini dia mantul gak? Kalau ada candle begini, inside bar, atau di HKQ kita lihat dia udah ada spike, udah mulai ada yang HK, atau dia udah mulai sideway, ya, sideway kecil, maka kita bisa ikutan. Jadi misalnya di sini, terus terbentuk hammer, nah, terus udah inside bar, habis itu mulai candlenya sideway sideway. Nah, kita bisa buy on weakness di deket supportnya dan kita spec buy ya dengan harapan dia akan at least ke resist ini lagi atau breakout. Mantul. Seperti saham-saham on PP yang lain. Kalau dia nggak nggak mantul gimana? Jadi kita wait and see. Kalau misalnya candle-nya candle merah atau masih ARB, maka kita menunggu ya sampai di sini support selanjutnya 5675. Tuh, di sini ada support lagi 5675. Kita lihat dia mantulnya di mana. Kalau belum mantul juga maka jangan dulu. Karena si cuan ini masuk ke saham pemantauan ya. Dia ARB-nya hanya 10%, arahnya juga hanya 10%. Dan selama dia belum pindah ke papan reguler, maka dia bisa sampai 50 sampai 1 bahkan. Jadi high risk banget. Ingat untuk saham yang sudah bubar pestanya hanya untuk fast trading aja ya, bukan untuk swing lagi. Jangan berharap dia akan naik lagi seperti ini. Ini pestanya sebenarnya udah bubar, cuma pasti dia akan melewati tahap yang namanya eh, volatilitas tinggi, dia akan sideway, mungkin naik tinggi, turun tinggi gitu ya, karena masuk ke fase distribusinya dia. Oke, jadi seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman merasa bermanfaat. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman selalu sehat, semoga bisa teman-teman cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and bye-bye.